comes and goes. Oke, kita bikin video ini di bulan Januari 2021 dan sekarang cuacanya itu sangat tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, dan tentunya cuaca juga bisa galau ya. Tapi buat kamu jangan galau karena kita bakal ngobrol sama Mas Rama yang punya pengalaman yang bisa menginspirasi buat kamu nih. Nah, sekarang kita langsung sapa aja Mas Rama. Halo Mas Rama, apa kabar? Alhamdulillah untuk sekarang baik ya. Sekarang baik. Kemarin sekarang sudah be better. Oke, menarik banget nih. Dari pertanyaan pertama aja kita sudah tahu Mas Rama pasti punya cerita yang menarik. Oke. Ya, Mas Rama kan backgroundnya itu kan dulu jadi kehutanan, kemudian pernah bekerja di instansi pemerintahan dan juga di KLHK dan tentunya sekarang sudah beralih gitu ya, atau bermanuver ke dunia digital kayak gitu. Dan buat teman-teman juga yang penasaran Mas Rama itu dulu seperti apa, kita langsung tanya aja nih Mas Rama. Mas Rama dulu kan di kehutanan ya, kemudian pernah di Kalimantan juga gitu ya. Itu ceritanya gimana Mas? Awalnya kok bisa sampai ke Kalimantan dan bisa ke instansi pemerintahan kayak gitu Mas? Oke, jadi dulu saya sekolahnya di SMK Kehutanan ya. Jadinya memang prospek kerjanya juga di kehutanan. Nah, di situ saya kerja 2 tahun, terus ya kerja di kehutanan ya. Seperti itu Mas, masuk hutan, ambil data sama masyarakat. Namanya aja kehutanan ya? Iya. Kalau pertanian beda lagi beda lagi. Oke. Nah, kalau setiap orang tuh memiliki cerita yang masih berbeda-beda gitu. Dan semuanya menarik Mas. Yes. Semua orang itu memiliki cerita yang menarik dan benar. Kita sendiri juga pasti memiliki masalah sendiri-sendiri Mas. Iya, benar banget. Di situ saya juga menemukan masalah saya Mas. Oke. Jadi masalah saya itu ya mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan ya, dan itu hal yang umum dirasakan bahkan mungkin untuk semua orang. Di anak muda ya, di umur 20 tahun hingga 25 tahun gitu ya. Dan Mas Rama salah satunya habis dari kehutanan, kemudian mutasi atau berpindah ke dunia digital, kembali lagi ke Jogja setelah dari Kalimantan ya. Dan itu ada cerita menarik nih teman-teman. Ternyata Mas Rama dulu pernah punya cerita tentang percintaannya yang membuat Mas Rama tuh sekarang bisa jadi bergerak di dunia komunikasi seperti itu ya. Oke, gimana nih Mas Rama? Oke, jadi gini ya Mas, di awalnya itu kan memang ya bidang saya yang dulu saya geluti itu sudah memiliki bisa dikatakan prospek ke depan ya Mas, untuk masa depan sangat panjang. Nah, di kementerian ya soalnya. Lalu saya bisa dibilang menemukan ya kayak cinta gitu ya Mas. Terus ya itulah yang membuat yang merubah jalan hidup saya Mas, merubah pilihan dan jalan hidup yang saya lalui Mas. Oke. Berarti ada cerita menarik ya di balik ini ya. Berarti dulu tuh kedengar Mas Rama kan sempat punya hubungan yang serius dengan seseorang ya. Tapi akhirnya malah tidak jadi sampai sekarang gitu ya. Akhirnya kandas juga. Dan bahkan sempat mengorbankan pekerjaannya di Kalimantan dan kembali lagi ke Jogja untuk salah satunya faktornya untuk bukan membela ya, mungkin lebih ke memberatkan kepada pasangannya gitu Mas ya. Ya, jadi mungkin beberapa orang pun mengatakan ya Mas, kalau saya itu ya bisa dikatakan bodoh karena memilih manusia, maksudnya memilih perempuan, memilih cinta di waktu itu ya. Daripada memilih prospek yang sudah ada jalannya Mas. Ya, orang-orang menganggap saya bodoh, mungkin menganggap saya memang tidak bisa menentukan pilihan atau bagaimana. Tapi itu jalan hidup masing-masing orang Mas. Benar. Kita nggak bisa ya. Kalaupun dulu saya juga sering sih bilang ke orang yang mungkin tidak sejalan pikiran dengan saya, lalu mereka melakukan kesalahan, saya berpikiran, wah ini orangnya nih kayak gini, dia kayak gini ya karena ini. Tapi sebenarnya Mas Rama itu sudah sejauh apa sih dengan pasangan hidupnya waktu itu gitu, sehingga tuh kok bisa sampai dari Kalimantan kemudian dibelain ke Jogja kembali dan bahkan tidak seiring dengan profesi sebelumnya gitu Mas.
Ya kalau bisa dibilang dulu sih serius ya serius banget ya Mas. Bahkan dulu udah berencana pengen gini gitu kan, udah merencanakan masa depan juga kan. Alasan ketika dulu apa namanya berpisah itu apa Mas? Yang pernah saya rasakan ya. Saya nggak tahu nih Mas apa namanya untuk alasan personalnya si dia tuh bagaimana saya juga nggak tahu, tapi ya yang penting saya menghargai apa keputusan yang dia buat. Untuk saat itu pun saya memang merasa sangat-sangat kecewa dan merasa sangat ya, tentu terpukul ya waktu itu ya. Terpukul, bisa dikatakan depresi sih Mas. Tapi terlepas dari itu Mas, terlepas dari apa namanya alasan mengapa pasangan Mas Rama ini bisa meninggalkan atau memutuskan untuk tidak bersama Mas Rama, itu Mas Rama tentu pasti terpukul kan, dan berapa lama sih proses waktu itu? Tentu kan habis dari pekerjaan yang sudah ada apa namanya sudah ada masa depannya, kemudian apa namanya kembali ke Jogja, bahkan mulai dari nol lagi Mas. Di dunia digital gitu kan. Tentu melalui proses kan, gimana kita sembuh dari sebelumnya dan bisa sampai sekarang bisa dibilang Mas Rama sudah apa namanya ya di dunia digital sudah mulai berkembang di ekspor gitu ya? Bisa dikatakan begitu. Cuma ya saya tidak terlalu mengakui sih Mas. Iya, oke. Tapi gimana Mas di balik cerita itu? Waktu awal-awal putus, ya pasti semua orang juga pernah merasakan sih. Bagaimana rasanya sakit hati, bagaimana rasanya kecewa, bagaimana rasanya itu adalah mungkin hari terburuk dan bagaimanapun. Ya bahkan saya juga sempat merasakan saya gagal dalam hidup Mas. Sempat menyalahkan diri sendiri? Pasti semua orang kayak gitu. Atau bahkan menyalahkan keadaan, kenapa sih harus seperti ini gitu ya? Bahkan saya pernah menyalahkan orang tua juga Mas. Tapi tidak pernah menyakiti diri sendiri ya? Tidak sampai segitunya ya? Untungnya sebelum saya melakukan itu saya sudah sadar dulu, sudah sadar dulu ya. Berarti lebih cepat ya setidaknya ya, tidak sampai terlalu terlarut gitu ya. Itulah dalam seperti itu. Ya kenapa kita butuh cepat untuk merubah bagaimana diri kita bekerja, lebih cepat merubah diri kita, situasinya kondisi kita saat itu. Ya salah satunya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang memang itu membahayakan diri kita dan orang lain. Bener banget. Menarik nih teman-teman. Dari Mas Rama ini kan sudah punya pengalaman yang tentunya mungkin tidak biasa, atau mungkin teman-teman juga pernah ngerasain, atau bahkan sekarang yang lagi ngerasain juga harus nonton video ini, karena dari cerita Mas Rama nanti bagaimana menemukan jati dirinya dan juga self healing, self love bisa jadi ya, kayak gitu, dan bisa bangkit ke ke dunia yang sekarang lebih fokus kepada karir, dan juga kita lebih memprioritaskan apa sih sebenarnya yang pengen kita kembangkan dari pribadi kita dulu gitu ya, kayak gitu. Nah dari Mas Rama sendiri mungkin perjalanan dari proses menemukan jati diri, menemukan self healing, self love itu gimana Mas? Ini Mas yang kita titik beratkan sih kepada self love-nya Mas. Karena kalau kita sudah menemukan self love, kita bahkan self healing secara otomatis Mas. Berarti memahami tentang apa arti itu dulu ya, self love dulu ya. Kita harus memahami apa itu mencintai diri kita sendiri. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita harus menyenangkan diri kita sendiri. Selama itu tidak melanggar aturan Tuhan, aturan agama, dan aturan norma yang kedua, dan aturan negara. Yang penting itu. Menarik. Gimana sih cara kita untuk menemukan diri kita sendiri itu ya? Yang pertama ya kita harus bisa tahu diri kita tuh senang di ngapain sih. Nah kalau misalkan kita lagi terpuruk nih, kalau kita lagi mungkin habis putus cinta, atau misalkan sedang terjadi sesuatu yang memang itu memukul pikiran kita, membuat kita depres gitu loh Mas. Nah setidaknya kita memiliki hal yang memang itu kita sukai Mas. Harus kembali kepada passion ya, kembali ke hobi gitu ya. Mungkin passion atau mungkin kegiatan lain yang memang kita belum pernah merasakan tapi kita penasaran dengan hal itu Mas. Bisa jadi gitu ya. Ya contohnya saja kalau misalkan mungkin passion kita videografi atau di dalam proses videografi, di dalam proses belajar itu kita mungkin menemukan kendala, misalkan kita mungkin terjadi kendala di situ, masalah yang berat yang itu di dalam passion kita. Nah kalau kita nggak punya hal lain atau mungkin kegiatan lain
dan passion kita di situ, lalu putus cinta. Nah, di situ kan dua-dua buruan, Mas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nah, makanya dari itu kita gimana kembali lagi kepada apa yang menjadi prioritas kita gitu ya. Apa yang menjadi diri kita itu merasa nyaman, Mas. Benar. Merasa comfort sama diri kita. Yes. Apalagi kalau kita memang melakukan kegiatan aktivitas yang kita sukai itu, kita akan lebih cepat untuk recovery gitu ya. Kalaupun kita bosen tuh lebih cepat buat kembali lagi gitu ya. Mas. Kayak gitu. Dan itu salah satunya buat mengatasi self love dan self healing itu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin dari Mas Rama berapa lama bisa kembali bangkit nih? Tentu kan setiap orang pasti punya sendiri-sendiri ya waktu untuk bisa menyembuhkan diri, kemudian menemukan diri, kemudian bisa berkarya kembali atau mungkin ke hal-hal yang lebih positif dari sebelumnya gitu, Mas. Oke. Ada beberapa proses sih, Mas. Berapa proses? Ya. Oke. Yang pertama kita terpuruk. Yang pertama kita terpuruk, lalu fase terpuruk dulu ya. Iya, fase kita harus terpuruk. menyadari dulu bahwa apa yang terjadi itu ya kita harus terima dulu gitu ya. Iya, betul, Mas. Kita tuh nggak bisa nyalahin keadaan, nggak bisa nyalahin orang lain. Oke. Nggak bisa nyalahin apa yang terjadi dengan diri kita. Dan diri kita sendiri juga tidak boleh disalahkan. Oke. Artinya harus diterima. Harus diterima. Terima, oke. Itulah mengapa kita harus menyamankan diri kita sendiri untuk menemukan self love. Oke, setelah itu prosesnya Setelah itu ya sebelum bangkit, Mas, kita pasti harus sadar dulu kan. Setelah terpuruk kita tersadar. Ya. Nah, tersadar kita juga sebelum bangkit kita harus merangkak dulu, Mas. Oke. Harus merangkak meniti bagaimana sih apa sih yang memang membuat diriku semangat itu, apa sih yang memang bisa bikin aku tuh ke tahap setelah bangkit. Oke. Karena kadang kita nggak bisa kadang nggak ada orang lain selain diri kita sendiri, Mas. Bener banget. Kan society juga kayak gitu, Mas. Yes, karena memang masalah sebesar apapun atau problem serumit apapun memang yang bisa nyelesain masalah ya memang kita sendiri gitu ya, bukan sendiri. Orang lain kayak gitu ya. Dan tentunya kembali lagi ke diri kita sendiri juga kita harus melibatkan Tuhan tentu ya, untuk Tuhan. Dalam segala hal gitu ya. Berarti pernah di posisi Mas Rama itu kayak menyerahkan kehidupannya atau sepasrah-pasrahnya kepada Tuhan ya, bahwa ya udah deh apapun yang Tuhan kasih kepada kita ya udah dijalani aja gitu ya. Iya, Mas. Aku pernah sih, Mas. Aku pernah sampai ke titik di mana aku memasrahkan kepada ya di hari itu aku ngerasain apa sih? Ya udah kayak gitu loh. Jadi aku terima aja apa yang memang diberikan ke kita, entah itu baik buruk apapun, pasti hari ini pasti berlalu, Mas. Oke. Bukan badai pasti berlalu. Kalau kita di Jupiter bisa badai terus, Mas, nggak bakal berlalu. Cuma kalau di bumi hari pasti berlalu, Mas. Yes. Dimanapun itu hari pasti berlalu. Dan tentunya Mas Rama juga tentu banyak banget mengambil hikmah atau mengambil pasti kan setiap masalah dari Mas Rama yang jalani kan ada banyak hal yang diambil gitu ya. Apa Mas kira-kira yang paling pengen disampaikan kepada pemirsa atau pendengar dari Inspira Frame kali ini? Oke. Di sini saya hanya ingin mengungkapkan atau saya ingin mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menyalahkan keadaan di waktu kita menghadapi sebuah masalah. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kita nggak boleh menyalahkan yang menyebabkan kesalahan, tapi kita cari, Mas. Kita perbaiki apa yang itu menjadi sebuah halangan, sebuah masalah. Bukannya kita mencari kesalahan, tetapi kita perbaiki kesalahan itu. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia simpelnya bilang, nasi sudah menjadi bubur. Yes. Kasih aja bawang goreng gitu ya. Atau kasih aja telur atau ayam biar lebih lezat gitu ya. Itu yang saya hadapi, Mas. Saya sudah saya dari kehutanan melenceng jauh ke komunikasi. Yes. Di situ jalan baru buat saya dari nol. Waktu itu saya terpuruk karena motivasi saya dulu kan ya salah satunya karena perempuan ya, Mas. Terus karena cinta. Nah, terus saya di situ ya bisa dibilang pisah. Itu
motivasi saya hilang, Mas. Terus terang saja Pasti ya, motivasi pasti saya ya. hilang. Iya, betul. Tapi bagaimana cara menemukan itu juga tentu perlu proses kayak gitu Ya, ya. perlu proses. Dan sampai sekarang bisa dibilang Mas Rama kan sudah sembuh ya dari itu ya, dan sudah menemukan jalan hidup kembali Ya. dan itu bisa menjadi cerita yang menarik dalam hidup Mas Rama gitu kan ya. Ya, itulah Mas, apa namanya, kenapa ketika saya menemukan jalan yang baru itu tadi, Mas, itu ibaratnya kalau di dalam pepatah tadi itu nasi sudah menjadi bubur, saya udah jadi buburnya tuh, Mas. Nah, gimana sih saya mempercantik, memperindah, memperenak buburnya itu? Nah, itulah saya mulai tersadar bahwasanya, oh, berarti jalanku sudah di sini. Jalanku sudah ditunjukkan ke sini, walaupun itu mungkin nggak hal yang bukan kita inginkan, ya kan? Nah, kita harus berusaha untuk menjadikan bubur itu menjadi enak, Mas, buat diri kita sendiri. Oke, dan tentunya ini menarik banget teman-teman, karena kan di umur kita yang kayak Mas Rama ini kan masih umur sekitar 20-an ya, masih muda ya berarti. Nah, di umur kita kan di umur Mas Rama lah ya. Aku karena kayaknya udah agak tua nih. Jadi di umur Mas Rama ini kan apa namanya, banyak banget orang yang bingung menentukan arah hidup gitu ya, atau quarter life crisis kayak gitu. Dan buat teman-teman yang bingung atau buat teman-teman yang pengen menemukan jawaban quarter life crisis juga, bisa, kita pernah bikin video, di video sebelumnya bisa ditonton juga. Tapi bagaimana ketika orang di umur kita itu bingung dalam menentukan arah hidup, menentukan masa depan, bahkan bisa menentukan perjodohan kayak gitu. Sehingga yang adanya jangan sampai salah memilih jalan kehidupan kayak gitu. Salah satunya Mas Rama juga sudah pernah mengalami. Dan buat teman-teman juga, gimana kita bisa bangkit dari sebuah keterpurukan itu dan bisa menjadi apa ya, ibaratnya permasalahan itu atau cerita hidup itu bisa kembali lagi kita perindah gitu ya, percantik lagi kayak gitu. Sehingga sudah ada buktinya, misalkan di samping saya Mas Rama bisa kembali lagi bangkit untuk apa namanya, setidaknya membuktikan bahwa keterpurukan ternyata banyak banget manfaatnya gitu Mas ya. Keterpurukan memang banyak banget manfaatnya, banget nikmatnya. Bahkan saya sekarang lebih menikmati apa yang saya jalani daripada dulu yang memang itu prospeknya lebih baik, tapi ternyata yang saya rasakan sekarang itu much better lah, Mas. Much better, much happier, apa namanya, lebih bahagia lah ya tentunya ya. Bahagia dan lebih menemukan ketenangan. Oke. Dan buat teman-teman misalkan yang punya apa namanya pertanyaan seputar self healing atau self love, dan teman-teman yang lagi ngerasain hal seperti itu, bisa ditanyakan di kolom komentar, karena kita bakal kasih clue terakhir nih Mas Rama. Silahkan bisa disampaikan ke teman-teman gimana pesan terakhir buat anak-anak muda yang menyaksikan di seluruh Indonesia, Mas, kayak gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya ya, kita memang pasti pernah menghadapi masalah dan mungkin sedang menghadapi masalah, entah itu masalahnya berat ataupun tidak, ataupun masalahnya itu mungkin di hari kemarin lebih berat atau nanti pun lebih berat. Kita harus bisa bertahan, karena hari ini pasti berlalu kok. Pasti setiap masalah itu mempunyai sisi kebaikannya masing-masing, Mas. Oke. Jadi kita nggak boleh nyalahin keadaannya, nggak boleh nyalahin orang lain, nggak boleh nyalahin diri kita. Kita harus bisa cari solusi, entah itu bagaimana caranya. Yang penting asal tidak menyalahi aturan agama, norma, dan aturan negara. Dan di prosesnya itu pasti kita menemukan orang di sekitar kita, entah itu membantu ataupun entah itu mencemooh, itu pasti semuanya berefek kepada kita. Bagaimana kita cara mengolahnya. Kalaupun itu orangnya adalah membantu, kita jangan over proud, kita jangan wah ada yang bantu nih, ini aku gini, jangan merasa kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang mencemooh, ya jangan berendah diri, jangan jangan oh ternyata aku kayak gini, enggak, tapi be yourself aja. Oke. Gak usah dengerin. Siap. Thank you Mas Rama sudah bergabung di Inspira Frame kali ini. Sukses buat karir selanjutnya gitu. Amin, Mas Rama ya. Sama-sama Mas. Semoga kita nanti bisa mengundang orang-orang yang punya inspirasi menarik lagi di Inspira Frame. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan Inspira Frame, karena kita bakal kasih cerita-cerita yang menarik buat kamu semua.
See you next time di Inspira Frame selanjutnya.